kedua di SMK Negeri 1 Penawar Utama. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Iya, Bu. Apa kabar kalian? Baik. Sehat semua ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdua dulu silakan ketua kelas. Siap. Sudah mulai. Sudah selesai. Beri salam. Roknya atau celananya. Coba Ibu lihat. Mari kita menyanyikan lagu Padamu. Silakan duduk kembali. Jadi kalian harus tahu ya, kenapa sih harus menyanyikan lagu kebangsaan, Bu? Biar kalian itu semakin cinta pada tanah air. Karena dulu pahlawan kita ketika memperjuangkan bangsa Indonesia itu sampai menumpahkan darahnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Coba Ibu tanya, pernahkah kalian melakukan kegiatan pemasaran? Di mana? Biasanya kalian praktek seperti itu dengan cara apa? Menawarkan produknya ke siapa? Ke siswa yang lain atau di kelas-kelas yang jurusan lain. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, kemudian kenapa sih harus belajar itu? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi strategi pemasaran. Yang kedua, menganalisis strategi pemasaran, dan yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis permasalahan strategi pemasaran. Nah, nanti akan ditayangkan video, semacam video iklan. Nah, nanti di situ kalian silakan untuk mengambil ada masalah apa. Setelah itu nanti kita akan belajarnya memakai namanya model problem based learning. Problem itu berarti masalah. Jadi kalian ditayangkan video, kemudian kalian mencari dari video ini apa sih masalahnya yang ada. Di situ nanti kalian mulai belajar untuk materinya. Dan di sini nanti juga akan dibagikan materi yang sudah Ibu buat di PPT, nanti akan dibagikan sekalian dengan LKPD-nya. Jadi nanti pembelajarannya seperti itu, Ibu yang tayangkan video, kemudian kalian membuat pertanyaan, kemudian Ibu bagikan LKPD, diisi LKPD-nya. Nah, dari situ nanti ketika sudah selesai maka maju untuk presentasi, mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi nanti seperti itu caranya ya. Tapi sebelum itu nanti juga kalian akan Ibu minta untuk pretest, istilahnya mengerjakan soal, hanya 5 soal saja ya sebelum pembelajaran kita mulai. Oke. Kalau untuk yang pretest silakan kalian pakai ini ya, pakai HP ya. Udah ya.
terjadi pada smartphone milik Apple dan tidak pada merek lain? Dan mengapa smartphone milik Samsung, LG, dan yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama? Padahal smartphone pada umumnya memiliki fungsi yang sama. Teman-teman, sebenarnya pada saat itu kamu sedang menyaksikan bagaimana sebuah brand bekerja. Secara sederhana, brand merupakan wajah perusahaan yang menjadi pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Tetapi dalam prakteknya, brand memiliki peranan yang lebih luas. Sebuah brand memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keputusan belanja konsumen. Peranan lainnya yang tidak kalah penting adalah brand mengasosiasikan sebuah produk dengan karakteristik dan sifat dari brand itu sendiri. Mari kita kembali mengambil Apple sebagai contoh. Sejak awal kemunculannya di tahun 1976 hingga akhir abad ke-20, Apple dikenal sebagai perusahaan komputer. Saat itu, produk-produk Apple diasosiasikan sebagai produk yang keren, eksklusif, dan inovatif. Sifat-sifat ini melekat pada brand Apple serta produk-produk yang dirilis olehnya. Maka ketika Apple meluncurkan pemutar musik iPod, konsumen juga mengasosiasikan iPod sebagai produk yang keren, eksklusif, dan inovatif. Kini kamu telah mengetahui pentingnya peranan brand bagi perusahaan. Apa pendapatmu mengenai fenomena brand panjang untuk iPhone ini? Apakah kamu memperhitungkan brand saat membeli suatu produk? Mari berdiskusi lewat kolom komentar. Kenapa kok iPhone itu selalu ditunggu ketika dia mengeluarkan model terbaru atau mengeluarkan seri terbaru? Selalu diantri atau ditunggu oleh konsumennya di seluruh dunia. Itu karena kenapa? Brandnya yang sudah misalnya mendunia. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa memakai iPhone pada akhirnya tetap akan memilih itu. Karena ketika brand itu sudah besar dan mempunyai konsumen yang banyak, itu berarti brand ini sudah memiliki kualitas yang bagus. Oke, karena sudah nonton videonya, itu akan pertama ini dulu deh, bagi kelompok dulu ya. Oke, silakan karena kelompok sudah ibu bagi, silakan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Di bawah siapkan. Ini nanti LKPD-nya akan ibu bagi satu kelompok 2 ya. Maaf, tulisannya yang mudah dibaca ya, biar nanti ibu ketika membaca tidak kesulitan. Oke, silakan dilihat itu untuk LKPD-nya, biar kalau ibu jelaskan dulu sebentar, biar kalian tidak bingung ketika mengerjakannya. Ini di sini lengkap ibu tuliskan ya. LKPD strategi pemasaran, tujuannya apa? Ini sudah ada di sini, kalian bisa lihat apa sih tujuannya belajar ini ya. Kemudian nama kelompok, jadi nama kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian anggotanya ada 4 orang, silakan dituliskan masing-masing. Nah tadi sudah nonton video. Kalau kalian masih kurang jelas, boleh kalian lihat di HP kalian, kan sudah dikirimkan ya. Silakan kalau biar lebih paham lagi. Kemudian yang terakhir, tuliskan kesimpulan kalian mengenai strategi pemasaran. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan sekarang kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Ketika kalian berdiskusi dan nanti presentasi ikut nilai ya, nilainya per individu ya. Jadi ibu minta nanti keaktifan kalian. Ya, jawabannya yang susah aja sini. Nanti jawaban untuk pertanyaan yang lainnya di belakang sini saja. Sudah selesai boleh ya maju presentasi.
telinga, kalian pegang telinganya. Ya. Jadi ikutin ucapan ibu, bukan gerakan tangan ibu. Paham? Ayo presentasi. Sama Maija, sama Mula, ayo berhenti dulu sebentar, biar sedikit refresh. Yuk. Langsung ini ya, gak usah pakai dicoba ya. 1, 2, 3, ke bawah. Ya, ada yang salah. Yang kedua, bibir. Oh, ini konsentrasinya masih bagus. Lagi. Rambut. Ayo, ada yang salah nggak? Rambut. Oke, terima kasih. Oke, yuk silakan yang mau maju presentasi. Ini maju semua ke depan. Ini dua itu. Nah, biar tahu. Silakan. Kita berikan aplaus dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai strategi pemasaran. Perkenalkan, nama saya Trihanjani sebagai moderator dan saya Purnamania sebagai pembaca dan saya Wenadati sebagai notulen. Oke, berdasarkan video yang telah kami tonton, ada dua permasalahan, yaitu strategi apa saja yang digunakan perusahaan untuk menjual HP iPhone. Terus mengapa setiap brand memerlukan strategi pemasaran? Dari kedua pertanyaan tersebut, menurut kami yang tersulit adalah strategi apa saja yang digunakan perusahaan untuk menjual HP iPhone. Terus kemudian yang selanjutnya agak majuan biar suaranya nanti. Nah itu, jadi masalahnya ditemukan dua. Kemudian yang dirasa sulit itu strategi apa yang dipakai perusahaan ketika memasarkan iPhone ya. Nah terus selanjutnya jawabannya. Kan Sinta ketiga itu kan ada pertanyaan, tuliskan jawaban untuk pertanyaan yang telah kalian diskusikan. Apa jawabannya? Mengedepankan inovasi branding yang kuat, memaksimalkan media pemasaran, target pemasaran yang potensial, menyesuaikan harga yang konsisten, membangun user experience yang baik, keunikan perusahaan selalu berinovasi, branding berkelas dan membangun produktif, kontorik dan user experience. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, fungsi pemasaran bagi sebuah perusahaan yaitu 1. Pembelian atau beli, 2. Penjualan atau selling, 3. Pengiriman atau transporting, 4. Penyimpanan sorting, 5. Standarisasi dan peningkatan, 6. Keuangan finansi, 7. Pengambilan risiko risk taking, 8. Mengamankan informasi pemasaran, 10. Marketing information. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, beberapa hal mengenai strategi pemasaran ada 4. 1. Produk atau produk, 2. Price atau harga, 3. Place atau tempat, 4. Promotion atau promosi. Kesimpulan mengenai strategi pemasaran yaitu suatu aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut dapat memenuhi
dan kepuasan konsumen. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Nah, dari presentasi mereka adakah yang mau bertanya? Silakan. Ika mau bertanya, silakan ditulis nanti di LKPD-nya. Apa yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Nah, silakan dicari jawabannya. Kemudian ada yang bertanya lagi. Gale mau bertanya, apa yang ditanyakan? Izin mengetahui nama saya dari Yulianto, saya dari kelompok 1 ini saya. Apa sih konsep marketing? Konsep marketing. Apa yang dimaksud dengan konsep marketing? Ada yang mau tanya lagi? Ya, ini ada lagi satu, Dewi. Apa yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan jika produk biasa dan berbagus, kenapa penjualan bisa bertayangan dengan produk bagus dan berbiasa? Pelan-pelan, pelan-pelan. Jika produk biasa dan bagus, kenapa penjualan juga tetap sama dengan produk bagus dan berbiasa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Rika. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Oke, terima kasih. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa yang dimaksud dengan konsep marketing. Konsep marketing ada 4, yaitu yang pertama produk atau produk. Sudah. Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Yang ketiga, place atau tempat. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk mengomunikasikan manfaat dari produknya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jika produk biasa dan bagus, kenapa penjualan Lebih baik. Ya, gitu ya. Daripada kualitas bagus, tetapi brandnya biasa. Oke. Dari jawabannya? Jawabannya adalah karena strategi tergantung pada posisi produk tersebut di pasaran, dan karena pelanggan mendapat kepuasan dan berujung pada loyalitas pelanggan. Terus Tergantung loyalitas pelanggan dan produk itu yang sendiri. terakhir, pertanyaan dari kelompok 2, apa yang terjadi jika perusahaan tidak menerapkan strategi pemasaran? Perusahaan tidak dapat hidup dan berkembang baik. Perusahaan harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat agar bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, boleh silakan di. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi, strategi pemasaran itu digunakan oleh setiap perusahaan, baik perusahaan barang maupun jasa, yang di mana itu digunakan untuk memperkenalkan produknya. Ya, bagaimana produknya itu nanti dikenal oleh konsumen. Jadi, strategi pemasaran itu penting nggak bagi sebuah perusahaan? Penting. Maka tadi ada yang bertanya, jika tidak berhasil, berarti harus mencari strategi yang lainnya lagi. Nah, di sini masih adakah yang belum dipahami tentang materi ini?
minuman. Ketika orang mencoba, ditanya rasanya enak yang mana? Yang A. Yang A Pepsi, yang B Coca-Cola. Tapi ketika diberitahu ini Coca-Cola, ini Pepsi, kemudian mereka beralih ke Coca-Cola. Padahal kalau secara kualitas mereka sebenarnya lebih cocoknya ke Pepsi. Jadi seperti itu ya. Jadi pelajaran hari ini yang kita dapatkan, strategi pemasaran di sebuah perusahaan itu hal yang penting sekali untuk memperkenalkan produknya berupa barang atau jasa, dan kemudian ketika mereka sudah mengeluarkan produknya itu di mana penjualannya berkurang, maka perusahaan juga memerlukan strategi baru agar penjualannya itu meningkat. Jadi Ibu punya satu pertanyaan, siapa yang menjawabnya cepat dan tepat akan dikasih sesuatu. Tapi jangan diambil dilihat dari nilainya, tapi ini sebagai suatu reward dari buku kalian. Jadi cepat-cepat ya, siapa yang mau jawab duluan? Pertanyaannya, kenapa penjualan HP iPhone di setiap perilisan di seri terbarunya selalu ditunggu-tunggu orang? Siapa yang menjawab? Paling cepat. Dilihat ya, saya kayak gini. Apa coba? Karena brandnya menarik bagi konsumen dan Ayo. Kalau nggak beralih nih, atas kualitas produk tersebut. atas kualitas produk tersebut. Belum lepas. Ayo siapa lagi? Yo, Mika. Apa? Karena sudah memiliki brand dan sudah membelinya, sudah memiliki kualitas yang bagus Dan apa? dan sudah memiliki dan sudah melekat di banyak konsumen. Waktunya ini silakan nanti dibagi berdua ya. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang sebelum kita menutup kegiatan hari ini, nanti ada post testnya. Jadi dari ilmu yang tadi kita pelajarin, kalian semakin terbuka lah ya mendapat hal-hal yang baru, dan ada banyak kegiatan pemasaran yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Itu contohnya di sekolah aja. Di sekolah kalian sering melakukan kegiatan pemasaran ya. Jadi itu bisa dengan pembelajaran hari ini bisa dikaitkan dengan kegiatan atau kehidupan kalian sehari-hari ya. Khususnya di sekolahan itu sudah biasa kalian lakukan. Nah, untuk itu sebelum selesai kita kerjakan kuis lagi ya. Mulai ya.
Siswa siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat sore, silakan pulang, hati-hati di jalan, nggak usah belo-belo atau main, langsung pulang rumah ya. Oke, terima kasih. Bantuin ambil minum LKPD-nya dikumpul di buku. Terima kasih sudah menyaksikan video PPL kedua di siklus kedua ini. Mohon saran dan bimbingannya untuk perbaikan kedepannya lagi